di Jogja. Ya, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu. Kali ini saya minta tolong Bu Yustika untuk sharing mawon ya Bu ya, untuk berbagi pengalaman terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah, pada kali ini kan saya mendapat tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu wawancara dengan kepala sekolah. Nah, pada kesempatan ini kepala sekolah di SD Negeri Kepatihan adalah Bu Yustika, maka saya memohon waktunya Bu Yustika. Nah, selama ini selama Bu Yus menjadi kepala sekolah kan tentu mengalami banyak hal dan juga menemui banyak kasus yang terjadi. Bagaimana sih cara Ibu dalam proses pengambilan sebuah keputusan yang terkait kasus di mana kasus itu terdapat beberapa nilai kebaikan yang saling bersinggungan. Jadi ada kasus di mana keputusan itu benar melawan benar. Nah, itu Ibu bagaimana? Ataukah ada pengalaman atau contoh kasus yang pernah Ibu alami? Ya. Kalau saya Mbak, itu saya ambil dari pengalaman yang real aja ya. Iya. Selama kurun waktu kurang lebih 1 tahun, nggak ada ya, kurang lebih 1 tahun itu kan sekolah kita itu pernah direnovasi. Nah, itu tentunya akan banyak hambatan-hambatan atau kasus-kasus yang kemudian muncul dalam mengganggu proses pembelajaran di sekolah kita ini. Yang pertama KBM, yang kedua kemudian bagaimana anak-anak untuk beristirahat, anak untuk beristirahat. Nah, itu karena kami selaku kepala sekolah, saya selaku kepala sekolah di SD Negeri Kepatihan itu hanya menerima perintah atau instruksi dan informasi dari dinas, maka kami juga mestinya mengikuti saja apa yang dikehendaki dari atasan. Tetapi itu pun kan tidak lalu mulus begitu saja, tidak ada hambatan atau masalah. Contohnya waktu DH itu setelah selesai itu karena dibongkar gitu ya, Mbak, itu bongkaran itu lalu memenuhi halaman sekolah kita. Nah, itu sudah selesai direhab, kemudian tidak segera diselesaikan untuk pembersihan atau pengangkutan bahan-bahan bongkaran tadi. Padahal Mbak Rita tahu sendiri bahwa halaman kita ini lahannya cuma sempit. Nah, mestinya bagaimana anak-anak mau bermain, mau berolahraga itu lalu menjadi tidak bisa leluasa. Iya, tidak bisa leluasa. Nah, itu kami juga ini di satu sisi kami butuh untuk kebebasan dan kelancaran proses pembelajaran di sekolah, tetapi satu sisi juga ini kami harus menunggu instruksi dari dinas. Nah, itu betul-betul menjadi dilema bagi saya. Jadi yang kasus yang baru-baru saja dialami oleh Bu Yustika ini terkait setelah selesai proses renovasi di sekolah, ternyata masih ada sisa-sisa dari bongkaran kayu, dan itu cukup mengganggu ya Bu, karena di halaman sekolah kita ini sempit, di mana halaman sekolah itu juga menjadi fasilitas anak-anak untuk bermain, sarana belajar untuk olahraga dan juga mungkin upacara juga. Sementara Bu Yustika juga harus menunggu instruksi dulu dari dinas. Nah, terkait dengan kasus tersebut kan, bagaimana cara Ibu dalam menyikapi hal tersebut Ibu? Proses pengambilan keputusannya seperti apa? Nah, tentunya setelah terjadi permasalahan seperti itu, kami mencoba pertama itu untuk sharing dulu dengan Bapak Ibu, sehingga nanti saya harus melangkah bagaimana itu semua komponen di sekolah ini mengetahui. Ya, pada awalnya karena pada saya itu ada grup yang sekolah direhab itu, saya mencoba konsultasi terlebih dahulu sesuai dengan saran dari teman-teman, masukan dari teman-teman, itu saya konsultasi ke
yang berkompeten, yang punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah itu, yang urusan itu, saya mencoba untuk konsultasi. Kemudian dijawablah bahwa itu ada proses yang harus dilakukan oleh dinas. Nah, dengan demikian kan kami juga menunggu kalau dinas itu ternyata ada prosesnya, ya tentu kami ya sudah, kami menunggu proses. Tetapi kami juga tidak tinggal diam, saya tidak tinggal diam. Terus saya harus bagaimana supaya itu segera teratasi, segera selesai, dan akhirnya ada solusi. Setelah kami itu mendesak, ya tujuan kami kan juga baik, ya, bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi untuk kepentingan pendidikan di sekolah itu. Dan akhirnya kemarin diberi informasi bahwa barang-barang itu akan segera diambil dan diselesaikan seperti itu. Kemudian setelah selesai itu pun kami juga mengumpulkan lagi Bapak Ibu guru, bagaimana setelah selesai ini kembali kita menata seperti semula biar pelaksanaan pembelajaran, kegiatan, aktivitas anak juga normal kembali. Jadi yang dilakukan Bu Yus selaku kepala sekolah adalah yang pertama berdiskusi dulu dengan para guru dan juga teman-teman yang di sekolah ini, kemudian mengkomunikasikan dan juga konsultasi dengan pihak terkait gitu ya Bu ya. Nah, selain itu hal-hal efektif apa saja yang selama ini membantu Bu Yustika dalam mengambil sebuah keputusan? Kalau efektif yang bisa untuk bisa melakukan keputusan itu ya rekan-rekan semuanya ini, dengan saya sharing, berdiskusi, kemudian saya juga tidak henti-hentinya untuk konsultasi, berkomunikasi dengan atasan itu, dan saya harus komunikatif, terbuka, sehingga masalah itu segera selesai. Jadi hal-hal efektif yang membantu Ibu adalah komunikasi yang efektif dan juga sharing dengan teman-teman. Nah, dalam sebuah pengambilan keputusan tentu Ibu mengalami sebuah hambatan ataupun tantangan yang pernah Ibu alami. Nah, itu apa saja Bu? Nah, ini dalam hal ini tantangannya itu justru dari orang tua murid. Karena orang tua murid itu tahunya bahwa kondisi seperti itu harusnya sekolah yang segera menyelesaikan. Nah, padahal itu kan bukan wewenang sekolah. Sehingga kami pun dengan itu pun memicu saya untuk segera berkomunikasi lagi dengan pihak dinas, dan itu pun juga menjadikan kelancaran untuk proses penyelesaiannya itu. Jadi orang tua itu komplain, kenapa halamannya menjadi seperti ini sehingga anak kami begitu tidak bisa leluasa, tidak pernah ada apel dan lain sebagainya yang memanfaatkan halaman seperti itu. Jadi kalau khususnya dalam kasus ini adalah orang tua ya Bu ya, Iya. ternyata belum memahami posisi kita itu gimana gitu ya. Iya. Taunya karena yang melakukan renovasi itu sekolah ya, yang itu menjadi tanggung jawab seutuhnya dari sekolah. Sementara sekolah itu hanya menerima instruksi saja dari dinas, dan solusi Ibu tadi malah menjadi pemicu ya Bu ya. Semakin mengkomunikasikan dengan atasan untuk segera menyelesaikan itu tadi. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan, apakah Ibu langsung pada saat menghadapi sebuah kasus langsung menyelesaikan saat itu juga, atau Bu Yus itu membutuhkan waktu tertentu Bu untuk mengambil sebuah keputusan? Nah, kalau membutuhkan waktu itu tentunya tetap membutuhkan, tetapi jangan kalau itu suatu hal yang memang segera harus diselesaikan dan itu memang penting, ya tentunya segera. Tapi juga tidak serta-merta mengambil keputusan, tidak, perlu berpikir dahulu langkahnya harus bagaimana, harus dipikirkan. Jadi nanti, nah itulah tadi harus sharing kepada teman apa yang harus dilakukan, itu kan namanya perlu waktu seperti itu. Jadi di sini Bu Yustika melihat urgensi dulu ya Bu ya, dari sebuah kasus itu, apakah kalau memang segera darurat harus segera diselesaikan, maka ya juga harus segera. Dan apabila
masih ada waktu untuk menyelesaikan juga ibu sharing dulu untuk berbagi pendapat untuk ibu. Nah setelah itu apakah ada orang lain ataupun faktor-faktor lain yang membantu ibu dalam selama ini membuat sebuah keputusan, Bu? Ya tentunya yang teman-teman ini yang sangat membantu, dan kelihatannya memang teman-teman itu lebih senang kalau diajak berbicara. Gitu. Jadi saya pun juga menghargai, karena meskipun saya di sini yang paling dituakan itu, jangan lalu merasa paling bisa, kemudian bahwa apa yang saya ucapkan, saya katakan ya harus itu diikuti juga. Jadi ya tetap menghargai usulan, saran dari teman-teman itu yang paling berharga. Jadi saya tidak bisa memutuskan sesuatu hal itu saya sendiri memutuskan, sehingga nanti dampaknya seperti apa saya tidak memikirkan seperti itu. Jadi tetap menghargai, dan saya sangat bangga sekali bahwa teman-teman itu ternyata juga sangat antusias untuk diajak berbicara. Jadi dalam sebuah sekolah, terutama di sekolah yang ibu pimpin ini, kehadiran atau kesulitan sebuah teamwork itu sangat membantu ibu dalam mengambil keputusan. Nah, kan ibu sudah menjadi kepala sekolah sudah cukup lama dan juga sudah cukup banyak kasus-kasus yang ditemui, kemudian solusi-solusi dan juga pengambilan keputusan yang sudah ibu ambil. Nah, setelah itu apakah ada sebuah pengalaman yang bisa di-sharingkan kepada saya khususnya ataupun teman-teman CGP pada umumnya, bagaimana sih seorang pemimpin itu harus mengambil sebuah keputusan? Apakah ada pembelajaran atau hikmah yang bisa dibagikan begitu, Bu? Kalau di satu sekolah itu sebagai seorang pemimpin tentu tidak mesti kemudian lancar, tidak ada masalah, kemudian baik-baik saja, itu tidak. Kalau saya pribadi selama menjadi pemimpin di sekolah ini, seandainya terjadi masalah itu jangan sampai saya itu saya pikir sendiri. Tidak boleh saya pikir sendiri. Segala sesuatu hal masalah di sekolah, semua bapak ibu guru harus tahu. Saya sampaikan. Meskipun itu mungkin efeknya itu karena semua orang tidak sama pola pikirnya, mungkin dianggap tidak punya pendirian lah, atau tidak punya tidak bisa memutuskan sendirilah, itu saya abaikan. Jadi kalau ada masalah itu tetap disampaikan, baik meskipun itu sebaik apapun, dampaknya seperti apapun, saya sampaikan, diflorkan, sehingga nanti masalah itu seandainya mungkin bisa keluar, itu semua yang ada, komponen yang ada di sekolah ini bisa menjawab, bisa menjelaskan secara apa adanya dan sama gitu. Jadi jangan sampai saya sendiri yang tahu sehingga saya memutuskan sendiri, bapak ibu guru tidak tahu, seperti itu. Jadi apapun masalah yang ada di sekolah itu janganlah memutuskan sendiri atau malu untuk bertanya kepada orang lain. Tetap terbuka, diselesaikan bersama, meskipun nanti keputusan ada di kepala sekolah. Jadi sikap terbuka seorang pemimpin itu juga sangat membantu ya Bu ya dalam penyelesaian sebuah masalah, sehingga masalah itu bisa menemukan solusi yang paling tepat seperti itu. Baik Bu Yustika, terima kasih sekali untuk waktunya. Semoga apa yang Bu Yus sampaikan bisa bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih, selamat pagi Bu Yustika. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Bu Rida. Selamat pagi, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya minta waktunya sebentar dari Bu Vera selaku kepala sekolah untuk berbagi pengalaman Bu terkait tugas saya tentang demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan
keputusan sebagai seorang pemimpin. Bu Vera, sebagai kepala sekolah selama ini pasti Ibu banyak menemui kasus-kasus yang harus Ibu selesaikan dan harus Ibu ambil keputusan tentang solusi apa yang tepat bagi kasus tersebut. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya terkait pengalaman Bu Vera selama ini dalam pengambilan kasus-kasus tersebut. Nah, selama ini kasus apa saja yang pernah Bu Vera alami yang terkait dua nilai kebaikan yang saling bersinggungan? Kan selama ini ada banyak sekali kasus ya Bu ya, ada yang benar melawan benar, ada juga kasus tentang benar melawan salah. Nah, bagaimana cara Ibu dalam menganalisis dan menyimpulkan hasil keputusan dari kasus-kasus tersebut? Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sama Bu Rida karena sudah berkesempatan untuk berdiskusi dan semoga nanti lancar ya program ini. Oke, tentang pertanyaan Bu Rida tadi terkait dengan kasus yang pernah terjadi di sekolah ini, mungkin saya akan berbagi pengalaman terkait dengan kasus yang baru-baru saja terjadi di keluarga kami, yaitu dialami oleh Bu Anita, wali kelas 3. Beliau itu adalah guru muda berpotensi dan sangat bisa untuk melayani murid. Akan tetapi akhir-akhir ini beliau tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dikarenakan akhir-akhir ini mengalami sakit, dan sakit ini membutuhkan perawatan yang tidak sebentar karena suaminya mengalami kecelakaan dan dinyatakan patah tulang di 2 tempat seperti itu. Nah, karena kejadian seperti itu akhirnya pada beberapa waktu terakhir Bu Anita tidak bisa menghandle kelasnya secara full. Beliau banyak izin dan meninggalkan tugasnya di sekolah untuk merawat suaminya. Ini mengakibatkan kelas 3 yang diambil oleh Bu Anita itu kelasnya sering kosong. Nah, seperti itu. Jadi ini tadi kasus yang pernah Bu Vera alami itu ada guru kelas 3 yang sebenarnya beliau sangat berpotensi dan juga anak-anak suka sama pembelajarannya dari Bu Anita ini sedang mengalami musibah ya. Suaminya dinyatakan patah tulang karena ada kecelakaan sehingga Bu Anita beliau juga mungkin bingung ya Bu Ya, betul. untuk membagi waktu. Nah, ini juga mungkin termasuk dalam sebuah kasus benar melawan benar. Jadi kan sebenarnya beliau juga tidak tega untuk meninggalkan anak-anak di kelas, sementara juga suaminya butuh untuk perhatian dan juga perawatan dari Bu Anita. Nah, dalam menghadapi kasus itu, Bu Vera sebagai kepala sekolah yang dilakukan apa saja Bu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang saya lakukan yang pertama yaitu saya yang pasti saya mengajak Bu Anita yang bersangkutan untuk berdiskusi apa saja kendalanya yang dihadapi, apa saja bagaimana perasaannya. Pasti walaupun kita orang luar pasti merasakan beliau kondisi bingung bagaimana saya harus melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang guru dan bagaimana Bu Anita harus melaksanakan juga kewajibannya sebagai seorang istri. Nah, di situ saya mengajak berdiskusi Bu Anita bagaimana kondisi suaminya yang terakhir, kemudian bagaimana perawatannya. Di situ saya mengajak berdiskusi, kami sharing, banyak bertukar pendapat. Setelah itu saya juga mengajak berdiskusi teman-teman yang lain karena apa? Karena bagaimanapun di sini kita itu teamwork. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Nah, kalau jika satu orang meninggalkan tugas otomatis akan berpengaruh terhadap yang lain. Nah, oleh karena itu saya juga mengajak teman-teman yang lain untuk berdiskusi agar bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi ini. Jadi langkahnya Bu Vera itu sebelumnya mengajak diskusi dulu ya Bu ya, mengklirkan dulu masalahnya sebenarnya yang terjadi apa saja yang dialami oleh Bu Anita, dan juga mengajak guru-guru yang lain untuk ikut serta dalam mengatasi permasalahan ini. Nah,
Selama ibu mengambil keputusan terkait hal tersebut, hal efektif apa saja sih itu yang Bu Vera terapkan saat proses pengambilan keputusan itu? Yang saya terapkan yang pertama yaitu seperti yang saya sampaikan tadi ya, diskusi. Sharing itu adalah poin penting bagi saya. Kenapa dengan sharing atau diskusi itu kita dapat mengumpulkan informasi untuk selanjutnya bisa menganalisa dan bisa mengambil keputusan yang tepat, yang bijaksana, yang sesuai, yang dibutuhkan pada saat itu. Kemudian yang kedua yang menurut saya yang penting itu adalah kita melihat suatu persoalan itu dari berbagai sudut pandang, tidak hanya satu, tetapi kita melihatnya dari berbagai perspektif seperti itu. Jadi hal efektif itu yang bagi Bu Vera itu adalah diskusi dan juga melihat sebuah kasus itu dari berbagai sudut pandang, yang sangat membantu Bu Vera selama ini dalam mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan itu apabila Bu Vera menghadapan sebuah permasalahan atau kasus, apakah Bu Vera langsung menyelesaikan pada saat itu juga, atau Bu Vera membutuhkan waktu tertentu dulu untuk menjalani dulu, atau bagaimana Bu Vera selama ini? Saya dalam menghadapi suatu masalah, saya itu tidak bisa memutuskan pada saat itu juga, tergantung dari masalahnya ya. Kalau masalah seperti ini saya tidak bisa langsung memutuskan saat itu juga. Kenapa? Karena saya membutuhkan waktu untuk mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian menganalisa akan memperoleh informasi yang tepat, sehingga keputusan yang akan saya ambil nanti adalah keputusan yang terbaik, yang sesuai yang diharapkan. Bu Vera melihat dulu dari kasus yang terjadi yang dihadapi seperti apa, baru setelah itu membutuhkan waktunya juga disesuaikan ya. Dan waktu yang saya perlukan itu pasti akan saya batasi, dalam artian agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan tidak teratasi seperti itu. Jadi tetap ada targetnya walaupun membutuhkan waktu. Gitu. Jadi memang sudah Bu Vera prioritaskan gitu ya Bu ya. Nah, dalam misalkan setelah Ibu mengambil sebuah keputusan itu, tantangan-tantangan apa saja Bu, atau hambatan apa saja yang selama ini Bu Vera temui dalam mengambil sebuah keputusan yang dirasa oh ini keputusan yang paling tepat nih? Hambatan yang sering muncul di sekolah kami itu adalah jika keputusan itu terkait dengan orang lain. Karena apa? Setiap orang itu pasti memiliki pemikiran serta kebutuhan yang berbeda-beda. Satu keputusan belum pasti memuaskan semua orang. Nah, orang-orang yang belum tentu puas seperti ini pasti akan kurang nyaman. Nah, itu ketidaknyamanan itu yang kemungkinan bisa menimbulkan permasalahan walaupun itu sedikit menimbulkan kontra lah di sekolah kami. Tetapi alhamdulillah sejauh ini kami bisa mengatasinya dengan baik. Selain itu juga hambatan yang pernah saya alami yaitu beberapa orang itu menganggap bahwa keluarga sekolah itu bukan sebuah keluarga, seperti mereka bekerja sendiri. Jadi mereka kalau dimintai informasi, ditanya, itu bukan beranggapan bahwa kita mau membantu, tapi malah berpikirannya kita mau ikut campur. Nah, itu yang pernah terjadi tapi tidak sampai menimbulkan masalah yang besar. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang selama ini Bu Vera lakukan itu sekarang ini sudah ada solusinya ya. Nah, dalam proses pengambilan keputusan itu apakah ada orang lain ataupun bantuan dari teman-teman terkait dengan pengambilan keputusan yang Bu Vera lakukan? Banyak sekali bantuan yang saya peroleh, terutama dari teman-teman di sekolah ini. Alhamdulillah di sekolah kami itu rasa kekeluargaannya sudah dengan baik. Kami juga mengandalkan yang namanya kami berempati terhadap satu dengan yang lainnya. Jadi kami saling membantu satu dengan yang lain. Selain itu saya juga seringkali berdiskusi dengan teman-teman sesama kepala sekolah sehingga bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman seperti itu.
sebuah kesulitan teamwork di sekolah, Bu Vera itu sangat membantu Bu Vera dalam mengambil keputusan, dan juga Bu Vera juga sering sharing ya dengan kasih sama kepala sekolah gitu. Nah, setelah Bu Vera mengalami proses pengambilan keputusan, kemudian menganalisis kasus-kasus yang terjadi, pembelajaran apa saja sih Bu Vera yang bisa Ibu ambil dan bisa di-share, dibagikan kepada saya selaku saya ini kan masih calon guru penggerak. Nah, siapa tahu nanti bisa mengambil pembelajaran, walaupun saya tidak langsung menemui kasusnya kan, tapi saya bisa mengambil hikmahnya dari yang Bu Vera sampaikan. Nah, pembelajaran apa itu Bu? Pembelajaran yang bisa kita pelajari sama-sama, yaitu yang pertama, dalam mengambil sebuah keputusan kita tidak boleh buru-buru. Yang kedua, dalam mengambil sebuah keputusan itu kita harus melihatnya dari berbagai segi, bukan hanya kepentingan kita, kepentingan beliau, tapi kepentingan semua demi kebaikan semua. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah keputusan yang akan diambil nanti itu adalah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sangat penting karena apa? Sebuah keputusan itu pasti berefek di belakang hari. Nah, itu kita harus siap atas apa nanti resikonya yang akan kita hadapi dari keputusan kita. Baik, jadi kalau saya simpulkan dari pembelajaran yang selama ini Bu Vera alami setelah dalam proses pengambilan keputusan, yang pertama sangat terburu-buru dalam mengambil keputusan, kemudian yang kedua mengambil atau melihat kasus itu dari berbagai sudut pandang, kemudian yang ketiga kita harus membuat keputusan itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih sekali untuk sharingnya pada kesempatan kali ini Bu Vera atas waktu yang sudah diberikan. Semoga sharing dari Bu Vera pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga teman-teman calon guru penggerak pada umumnya. Jadi, terima kasih Bu Vera. Sama-sama. Semoga nanti proses guru penggeraknya lancar sampai lulus. Jadi C-nya hilang, tinggal guru penggeraknya. Terima kasih Bu Vera. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Anarida Dia, CGP Angkatan 7 dari Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis dan refleksi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pada tugas kali ini, saya melakukan 2 wawancara terkait proses pengambilan keputusan kepada 2 narasumber. Yang pertama, narasumber dari SD Negeri Kepatihan, tempat di mana saya mengajar, yaitu dengan Ibu Yustika Purwantini. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Ibu Mingin Ferari Priantini sebagai Kepala Sekolah SD Sumber Anyar. Dari 2 wawancara yang telah saya lakukan, saya menemukan beberapa hal yang menarik terkait proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 narasumber saya. Ketika saya kaitkan dengan modul yang telah saya pelajari, yaitu tentang proses pengambilan keputusan, di mana proses pengambilan keputusan didasarkan kepada 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, saya dapat menyimpulkan bahwa ternyata di lapangan belum semua kepala sekolah memahami dan juga mengambil teori berdasarkan modul yang telah saya pelajari. Meskipun secara teori, kedua narasumber belum mengetahui tentang teori pengambilan keputusan, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan,
Akan tetapi secara praktik, kedua narasumber telah menerapkan esensi dari teori tersebut. Kedua narasumber telah menerapkan langkah awal berupa mengumpulkan fakta terkait kasus yang akan dihadapi. Kemudian kedua narasumber juga melakukan analisis tindakan apa saja yang sesuai dengan solusi untuk memecahkan masalah. Kedua narasumber juga secara eksplisit telah melakukan pengujian benar atau salah. Sebagai contoh, kedua narasumber juga secara tidak langsung telah melakukan pengujian legal, yaitu pengkajian kasus apakah kasus tersebut melanggar hukum atau tidak. Dan juga kedua narasumber secara tersirat juga telah melakukan uji publikasi, di mana ketika keputusan yang diambil diketahui oleh publik, apakah mereka tetap merasa nyaman atau tidak dengan keputusan tersebut. Jadi, secara tidak langsung, kedua narasumber telah mempraktikkan esensi dari teori dalam modul 3.1 ini. Dari hasil wawancara dengan kedua narasumber, terdapat beberapa persamaan, yaitu yang pertama, kedua narasumber melakukan diskusi terlebih dahulu dalam proses pengambilan keputusan. Kedua narasumber selalu melakukan sharing, baik itu kepada rekan sejawat di dalam satu sekolahan maupun dengan rekan sesama kepala sekolah. Kemudian persamaan yang kedua, yaitu kedua narasumber tidak membutuhkan jadwal khusus dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Namun, kedua narasumber melihat dari urgensi kasus tersebut. Apabila kasusnya bersifat darurat, maka harus sesegera mungkin diselesaikan. Namun, apabila memerlukan waktu yang lebih lama untuk memecahkan sebuah masalah, maka kedua narasumber akan memanfaatkan waktu tersebut untuk sharing ataupun diskusi kepada teman yang lain. Kemudian perbedaan dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada kedua narasumber, yaitu untuk narasumber yang pertama, yaitu Ibu Yustika, beliau lebih menekankan kepada sikap terbuka. Jadi beliau selaku kepala sekolah selalu bersikap terbuka apabila terdapat sebuah permasalahan dalam sekolah. Beliau tidak akan menutupi permasalahan tersebut dan akan melakukan sharing kepada teman-teman di sekolah. Sedangkan untuk narasumber yang kedua, yaitu Ibu Mimin Vera, beliau lebih menekankan kepada melihat sebuah kasus dari berbagai perspektif. Jadi beliau tidak akan menyimpulkan sebuah kasus hanya dari sudut pandang beliau sendiri. Namun beliau akan mengumpulkan segala informasi yang terkait dengan kasus yang sedang dihadapi. Kemudian, rencana ke depan dari pimpinan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika setelah saya melakukan wawancara, yaitu pada saat percakapan pasca wawancara, kami saling sharing tentang teori pengambilan keputusan, di mana teori yang saya pelajari di modul ini ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah uji pengambilan keputusan. Setelah sharing tersebut, pimpinan menerima dengan baik apa yang saya peroleh dalam modul ini. Kemudian, kedua narasumber bersedia untuk menerapkan teori pengambilan keputusan dalam kasus yang akan dihadapi di kemudian hari. Kemudian setelah saya menanyakan bagaimana cara mengukur keefektifan pengambilan keputusan yang telah dihasilkan, kedua narasumber memberikan jawaban bahwa pengambilan keputusan dianggap efektif apabila keputusan yang dihasilkan bisa diterima oleh semua pihak dan diambil berdasarkan kepentingan bersama. Jadi tidak hanya berdasarkan kepentingan pribadi saja.
Kemudian, pengambilan keputusan dianggap efektif apabila keputusan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan segala resiko dan konsekuensinya di kemudian hari. Bagaimana saya akan menerapkan pengambilan keputusan tentang dilema etika pada lingkungan saya, pada murid-murid saya, ataupun pada rekan sejawat saya? Yaitu yang pertama, saya akan mencari terlebih dahulu nilai kebaikan yang saling bertentangan. Kemudian saya akan mencari pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Setelah itu, saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Kemudian, saya akan melakukan pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah tersebut meliputi uji legal, uji regulasi, uji publikasi, uji intuisi, dan juga uji panutan. Kemudian, saya akan melihat situasi tersebut berdasarkan paradigma dilema etika. Apakah termasuk kategori individu melawan kelompok, ataukah kebenaran melawan kesetiaan, atau keadilan melawan rasa kasihan, atau bisa jadi jangka waktu pendek melawan jangka waktu panjang. Kemudian saya akan menerapkan prinsip resolusi, di mana prinsip tersebut apakah berdasarkan hasil terbaik, atau harus yang sesuai dengan aturan, ataukah berdasarkan rasa kepedulian. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, saya akan melakukan investigasi opsi trilema. Apakah ada opsi ataupun pilihan alternatif lain yang bisa saya terapkan dalam kasus tersebut, sehingga saya akan menemukan solusi yang kreatif dalam memecahkan masalah tersebut. Setelah serangkaian dari langkah-langkah tersebut, saya akan membuat sebuah keputusan, di mana keputusan tersebut akan menginterpretasikan nilai-nilai kebaikan yang saya yakini, dan juga akan berpihak kepada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah membuat keputusan, saya akan melihat kembali keputusan yang telah saya buat. Apakah sudah sesuai atau belum? Kemudian saya akan melakukan refleksi sebagai acuan dalam saya menghadapi kasus-kasus selanjutnya. Lalu, kapan saya akan menerapkan hal-hal tersebut? Saya akan menerapkannya ketika saya akan menjumpai kasus atau situasi yang melibatkan beberapa nilai kebaikan yang saling bertentangan. Maka, kasus atau situasi tersebut bisa saya kategorikan sebagai dilema etika. Sehingga saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan. Sekian refleksi dan analisis hasil wawancara demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.